Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cahyaningrum Putri Hapsari dengan NIM A1E123071. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis yang telah saya temukan berdasarkan 5 studi kasus yang telah diberikan. Baik, untuk studi kasus yang pertama, terdapat seorang konselor yang melakukan konseling dengan seorang klien, namun konselor ini menyebarluaskan apa permasalahan yang sedang dialami oleh klien tersebut. Nah, untuk analisis yang saya temukan, terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh konselor kepada klien, di mana konselor tidak menjaga integritas pribadi dalam hubungan konselor dan konseli. Di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa seorang konselor memiliki kode etik kerahasiaan. Konselor harus mampu menjaga rahasia seorang klien yang sedang ia hadapi. Sebagai seorang konselor, tentu seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Pak Dani sebagai konselor harus mengikuti kode etik yang ada, yaitu dengan meningkatkan perkembangan klien selama masa sesi konseling dengan memberikan himbauan atau edukasi tentang risiko penyalahgunaan narkoba kepada klien, agar klien mampu perlahan berusaha meninggalkan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, untuk studi kasus yang kedua, terdapat seorang konselor yang memiliki hubungan pertemanan dengan salah satu klien yang pernah ia tangani, sehingga dari hubungan tersebut muncul sebuah dampak yang mengurangi keprofesionalitasan seorang konselor itu. Sikap ketidakprofesionalitasan yang muncul seperti konselor lebih mementingkan permasalahan yang sedang dialami temannya itu daripada permasalahan klien yang memerlukan konsultasi saat itu juga, dan adanya perlakuan khusus yang diberikan konselor terhadap temannya itu, seperti adanya perlebihan waktu dalam sesi konseling. Berdasarkan sikap ketidakprofesionalitasan yang muncul tadi dapat menimbulkan dampak seperti kurangnya penanganan yang diberikan konselor terhadap klien yang sedang membutuhkan penanganan saat itu juga, karena konselor di saat itu lebih memfokuskan bagaimana keadaan klien yang menjadi temannya itu daripada klien yang sedang ia tangani saat itu. Yang kedua, dampaknya muncul seperti berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja profesional yang efektif seorang konselor. Studi kasus yang ketiga, terdapat seorang konselor yang menawarkan tempat praktik pribadinya kepada klien yang ia tangani di tempat lembaga kesehatan di mana ia bekerja, di mana yang dilakukan konselor tersebut melanggar kode etik seperti kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam komersial layanan bimbingan dan konseling di masyarakat. Dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh konselor tersebut, ada tindakan yang dapat kita lakukan, seperti mengadakan pelatihan ataupun workshop etika profesional bagi seluruh tenaga kesehatan di puskesmas untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai kode etik dan tanggung jawab profesi. Yang kedua, adanya pemberian sanksi kepada konselor seperti peringatan tertulis, skorsing akibat penyalahgunaan wewenang yang ia miliki. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran pemisahan praktik pribadi dan publik. Konselor harus memastikan bahwa layanan promosi dilakukan secara terpisah tanpa melibatkan pasien yang berasal dari tempat lembaga ia bekerja. Studi kasus yang keempat, terdapat seorang konselor yang menangani seorang klien yang mengalami trauma akibat menjadi korban bencana alam. Konselor tersebut tidak memiliki kualifikasi khusus dalam menangani kasus trauma kompleks pasca bencana, namun konselor tersebut tetap menangani kasus tersebut sehingga kondisi klien semakin memburuk. Berdasarkan studi kasus yang telah saya jelaskan tadi, konselor melakukan pelanggaran kode etik di mana adanya kondisi yang melampaui batas kemampuan kapasitas potensi yang dimiliki seorang konselor. Kondisi tersebut dapat merugikan dan membahayakan kesejahteraan klien.
Upaya atau tindakan yang seharusnya dilakukan seorang konselor yaitu yang pertama, mengakui batas kemampuan kompetensi yang dimilikinya sebagai seorang konselor. Yang kedua, merujuk profesional lain seperti psikolog atau psikiater yang lebih memahami menangani kasus trauma kompleks pasca bencana. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan klien termasuk dengan bekerja sama dengan profesional ahli lainnya. Studi kasus yang kelima, terdapat seorang konselor yang dimintai untuk melakukan tes psikologi dengan menggunakan tes psikologi yang ia dapat dari internet, dan konselor tersebut menyatakan bahwa ia memiliki wewenang penuh sebagai konselor untuk melakukan asesmen psikologi. Adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh konselor dalam kegiatan pemberian tes psikologi, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan penggunaan alat tes psikologi tanpa memiliki sertifikasi atau kompetensi dalam administrasi dan interpretasi tes psikologi tersebut. Dan yang kedua, melampaui kompetensi profesional seorang konselor yang tidak memiliki wewenang atau kompetensi untuk melakukan tes psikologi yang menjadi instrumen tes psikologi atau psikiater. Dan yang ketiga, membatasi hak dan martabat warga dengan memberikan interpretasi langsung kepada warga tanpa kompetensi dan menyalahgunakan hasil tes untuk menentukan kelayakan bantuan yang dapat merugikan hak warga negara dalam menciptakan ketidakadilan dan melanggar prinsip menghormati martabat individu tersebut. Dan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pelaksanaan asesmen dalam konteks masyarakat sesuai dengan kode etik profesi BK di Indonesia, yaitu yang pertama, memahami batas kompetensi yang dimiliki konselor. Yang kedua, melibatkan profesional yang kompeten. Dan yang ketiga, penggunaan alat ukur yang terstandar, valid, dapat diandalkan, diakui oleh badan profesional. Dan yang keempat, pengambilan keputusan yang transparan berdasarkan data dan tenaga kesejahteraan sosial, psikolog, dan hasil harus dijelaskan secara